Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah sedang ditinggal penghuninya. Dan bersama saya Cika Mutazam, pemirsa, inilah Ainus Malam selengkapnya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat menyulitkan petugas damkar untuk mencapai lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Sementara diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik. Bang, tadi ada kendala nggak dalam proses pemadaman sejauh ini? Kendala sebenarnya tidak ada ya, hanya karena gang sempit sementara warga dengan upayanya untuk memadamkan sehingga kita untuk melewatin warga aja sebenarnya karena memang dalam gang sempit gitu. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Sebuah mobil truk menabrak sejumlah pengguna jalan di Cipondoh, Tangerang, Banten. Sopir truk yang kabur menjadi bulan-bulanan warga. Terjadi kecelakaan di gerbang Geraha Raya Regensi, mobil ringsek ditabrak kontainer. Inilah video amatir saat pengguna jalan dan sejumlah kendaraan ditabrak truk di Jalan Hashim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Truk sempat berhenti di kawasan Tugu Adipura, Tangerang. Namun sopir truk ini terus melaju dan menghindari amukan warga. Lagi tongkrongan di Cipondoh dan tiba-tiba mobil itu sudah dikejar-kejar dari warga dari belakang. Mobil itu diteriakin nabrak orang, nabrak mobil dan sebagainya. Akhirnya saya ingin mengikutin ngejar sampai arah Bengkok, Regensi, Fortune sampai lawan arah, sampai masuk ke Pasar Bengkok. Pasar Bengkok mobil dari sini dikejar, dari Cikokol dikejar sampai ke Cikokol lagi. Banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang bertimbang, banyak banget. Korban-korbannya banyak banget. Belum diketahui pasti jumlah korban akibat peristiwa ini. Saat ini polisi masih membuka posko pengaduan bagi korban truk ugal-ugalan tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 Tol Pemalang, Jawa Tengah terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Ini di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan karena mau ngelap kacanya berat.
berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Aku juga awalnya nggak tahu kalau itu truk. Aku baru tahu pas aku keluar baru lihat. Oh, Mbak di dalam posisinya? Aku di dalam, di depan. Di depan ya? Samping supir. Penyebab informasi sementara masih dilakukan tahap penyelidikan, sehingga nanti kami masih lakukan pengembangan dan hasilnya secepatnya kami sampaikan ke media. Ini mobilnya nabrak atau ketabrak apa gimana? Sementara masih kami cek di lapangan. Oh, gitu ya. Masih kita lakukan penyelidikan di lapangan oleh petugas. Korban meninggal dunia terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luten produser dan presenter. Saat ini 3 jenazah dan korban selamat masih berada di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kecelakaan bermula saat sopir truk box membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Pemirsa, 3 jenazah kru stasiun TV korban kecelakaan maut di tol Pemalang, Jawa Tengah diantar ke 2 lokasi berbeda. 2 jenazah yakni Alwan Syahmidi dan Marwan dibawa ke Jakarta, sedangkan jenazah Sunardi langsung diantar ke Magetan. Iring-iringan ambulans pengantar jenazah 3 kru TV korban kecelakaan maut di tol Pemalang, Jawa Tengah keluar dari RSI Al-Ikhlas sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jenazah Sunardi langsung diantar ke kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Sedangkan 2 jenazah yakni Alwan Syahmidi dan Marwan dibawa ke kantor stasiun TV di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Setibanya di Jakarta akan dilakukan doa bersama dan selanjutnya dilepas menuju ke rumah duka yakni di Depok dan Bekasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Jen Cahyani yang sudah ada di kantor stasiun TV di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Jen, bagaimana situasi di lokasi saat ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, situasi saat ini kami tepatnya di kantor atau gedung TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan saat ini kami bersama dengan awak media lain dan juga kru staf dari TV One sendiri masih menunggu kedatangan iring-iringan ambulans yang membawa kedua jenazah korban musibah atau kecelakaan yang terjadi di tol Pemalang kilometer 315 di Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat di sini memang dari kru TV One sendiri sudah berkumpul untuk menyambut rombongan atau iring-iringan ambulans yang memang sudah diberangkatkan sejak pukul 6 tadi dengan estimasi perjalanan 4 jam, dan saat ini kemungkinan sebentar lagi akan sampai atau tiba di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan memang di sini sangat ramai sekali karena semua kru atau staf akan ikut untuk mendoakan kedua jenazah yang malam ini akan tiba di sini sesuai atau yang telah mendapatkan izin dari masing-masing keluarga jenazah. Dan kalau kita lihat di sini tadi memang sudah banyak sekali karangan bunga yang dikirimkan dengan tulisan turut berduka cita, tentu saja dari banyak pihak yang ikut atau turut mengucapkan bela sungkawanya atas kehilangannya 3 kru TV One yang sedang bertugas, yakni melakukan liputan investigasi ke kawasan Gresik, Jawa Timur. Namun kemudian kecelakaan yang tidak terduga terjadi di tol Pemalang kilometer 315, dan kemungkinan sesaat lagi rombongan atau iring-iringan dari mobil ambulans yang membawa kedua jenazah, yakni jenazah atas nama Alwan dan juga Marwan, akan tiba di gedung atau di kantor TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan tentu saja
Cikal dan juga pemirsa, kami juga turut merasa kehilangan dan juga menyampaikan bela sungkawa karena kru TV One ini yang juga teman kami, rekan kami di lapangan saat melakukan peliputan berita. Ini kami juga merasakan pengalaman yang sama di lapangan saat peliputan berita dengan mereka. Tentu saja kami juga ikut kehilangan dan juga mendoakan dengan doa terbaik untuk mereka yang meninggal dunia maupun yang selamat dan saat ini masih terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami sampaikan pula, Cikal dan juga pemirsa, malam ini akan diadakan atau dilaksanakan doa bersama untuk mendoakan kedua jenazah, yakni atas nama Alwan dan juga Marwan yang merupakan kru TV One yang merupakan kamera person atau kameramen. Ini yang dipulangkan dari rumah sakit RSI Al-Ikhlas Taman Pemalang menuju ke sini sebelum nantinya dari sini akan dipulangkan atau dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Dan tentu saja kami tadi juga melihat ya ada beberapa pihak yang ikut datang untuk berdoa bersama, ikut datang untuk mendoakan tentu saja, dan tentu saja merasa kehilangan ya dengan adanya kejadian ini yang tidak terduga. Dan ini dia Cikal dan juga pemirsa, ambulans yang membawa kedua jenazah kru TV One yang mengalami musibah di tol Pemalang kilometer 315 Jawa Tengah. Dan ini setelah tiba, ini langsung nanti ditempatkan di dalam ruangan untuk nanti dilakukan doa bersama-sama dengan kru yang lain dan juga teman-teman di sini, teman-teman media dan juga pihak lain yang juga ingin ikut mendoakan dan juga berbela-sungkawa di sini. Ini dia Cikal dan juga pemirsa, ambulans yang membawa kedua jenazah dari RSI Al-Ikhlas Taman Pemalang. Nah, ini dia Cikal dan juga pemirsa, teman-teman di sini ikut melantunkan lafaz La ilaha illallah berbarengan dengan datangnya jenazah. Ini dia Cikal dan juga pemirsa, jenazah pertama yang sedang akan dikeluarkan dari mobil ambulans dan akan diletakkan atau dimasukkan ke dalam ruangan untuk nantinya dilakukan doa bersama. Kita mendengar lantunan La ilaha illallah sebagai bentuk doa kepada para jenazah yang baru saja tiba. Dan ini merupakan juga bentuk salah satu bela sungkawa dari tidak hanya dari kru TV One saja, namun juga dari teman-teman yang datang, dari keluarga, dari rekan kerja di lain media juga ikut datang, ikut mendoakan. Begitu pula kami dari tim iNews TV yang ikut datang, ikut mendoakan juga. Ini Cikal dan juga pemirsa, ini adalah mobil ambulans kedua yang membawa jenazah kedua dan akan dibawa jenazah dikeluarkan dari mobil ambulans dan akan dibawa ke dalam ruangan untuk dilakukan doa bersama. Terlihat bagaimana banyaknya teman-teman yang menyambut kedatangan dua jenazah dan juga melantunkan lafaz La ilaha illallah sebagai bentuk doa untuk kedua jenazah. Kita ikuti bersama Cikal dan juga pemirsa bagaimana prosesi pemindahan jenazah ke dalam ruangan untuk kemudian dilakukan doa bersama di dalam ruangan di gedung atau kantor TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sudah banyak sekali rekan-rekan staf dari kantor dan juga teman-teman yang menyambut dan juga membawa bersama-sama ke dalam ruangan untuk dilakukan doa bersama tentu saja. Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kecelakaan atau musibah yang menimpa salah satu stasiun TV ini memang
sangat menimbulkan duka yang mendalam bagi awak media ya, bagi kami, dan juga kami turut mendoakan kepada mereka yang terbaik. Demikian Cikal. Terima kasih Jen atas informasinya. Duka mendalam juga pasti kami rasakan atas kepergian para almarhum. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi menarik lainnya segera hadir, tetap bersama kami di Ainis Malam.